kurang tahu prakteknya nanti setelah dijalankan di SD ini mau privat ataupun klasikal. Ya. Nanti yang harus difahami adalah jangan sampai menimbulkan kesan pemaksaan ataupun pertentangan kepada anak didik kita. Kadang ustadz itu memaksakan setiap kali pertemuan membaca satu halaman. Ini yang salah. Lebih-lebih ke dunia anak. Dunia anak ini daya konsentrasinya terbatas. 5, 7, 10 menit maksimal. Umumnya paling sedikit 5 menitan. Bahkan anak-anak PAUD itu 2 menitan udah tap. Oh mati. Ini yang harus difahami. Oh dimatikan ya? Oh dimatikan. Kelihatan nggak yang belakang? Kalau nggak kelihatan silahkan duduk di. Nah, jadi ketika kita sampai di sini, at-tariqah bi mura'ati al-istidati wa tabi'i, memperhatikan aspek kesiapan, kematangan potensi-potensi peserta didik sehingga tidak menimbulkan kesan pemaksaan. Anak cerdas kalau ustadz ajari pokoknya 1 kali pertemuan 1 halaman dia akan komplain. Ta'awud basmalah 1 halaman dibaca. Selesai dari bawah. Tapi orang ngono kuwi tok engko. Maksudnya dibaca. Terus kita cukupkan. Sudah. Shadaqallahul azim. Dia baru 1 menit. Lagi tak masa ngajinya cuma bentar. Gitu kan? Itu yang terjadi. Dia cerdas. Maka ini yang harus difahami Ustaz. Anak yang cerdas maka ngajinya 1. Tidak harus urut. Yang terpenting faham pokok bahasan di lembar lembar kerja siswa dia mampu di loncat-loncat maka dia tambah sampai waktunya habis. Maka mengajar ngaji itu patokannya bukan halaman tapi adalah waktu. Dengan adanya waktu anak yang kemampuan di bawah rata-rata baru 3 baris sudah boleh waktunya sudah habis. Kalau itu dipaksakan 1 halaman akan memakan jatah waktu temannya. Akhirnya kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien. Ini yang harus difahami. Mungkin bagi ustadz-ustadzah yang itu modelnya pengacara, pengangguran pada acara semua. Ya waktunya fleksibel ya sambil seumpama ada yang rokokan ataupun apa ngopi biasa di rumah buka. Ya, itu waktunya kan panjang. Tapi kalau di sekolah di TPA kita dibatasi dengan waktu. Maka kalau kita memahami kemampuan, maka yang harus difahami adalah durasi waktu. Maka perbandingan ustadz mengajar Iqra itu idealnya. Kita berbicara ideal. 5-6 santri itu, 1 ustadz megang 5-6 santri dalam durasi 30 menit. Jadi kalau 1 ustadz megang 5 santri, maka 30 menit santri itu dapat berapa? 5 menitan kan? Kalau megang 5 santri berarti dalam setengah jam dia 1 anak mendapat waktu 5 menit. Itu daya konsentrasi mereka. Maka anak cerdas dalam durasi 5 menitan bisa menyelesaikan 2-3 halaman. Anak tipe B 1-2. Tipe C 1 halaman. Gak dikasih uang saku setengah halaman. Baru bermasalah gak mau ngaji. Tipe drill paling banyak 2-3 baris. Paling sedikit pokok bahasan. Jangan menimbulkan kesan pemaksaan. Itu. Iya, ini yang harus difahami. Maka ustadz-ustadzah harus banyak di sini. Kita pernah anak-anak pernah kecil, maka flashback lah. Kita kembalikan pikiran, oh iya, aku dulu kalau ngaji nggak seneng kalau diturunkan, jangan menurunkan. Ya enggak? Lo senangnya kalau anak kecil itu dipuji, diapresiasi, dikasih reward. Kan seperti itu. Kita pernah belajar itu, bukan sebagai pelajar saja. Kita sebagai orang yang pernah mengalami itu. Gitu. Tapi mereka belum pernah mengalami dewasa ini. Maka kita harus bijak. Gitu. Selanjutnya. Sebelum saya menyampaikan di sini ada 3 poin penting guru pengajar Iqra, 3M. Yang pertama, guru pengajar Iqra adalah mengenalkan pokok bahasan. M yang pertama. Yang kedua, menyimak
bacaan santri. Nah itu. Yang ketiga, memotivasi. Itu saja 3. Mengenalkan pokok bahasan, menyimak, dan memotivasi. Ya. Nanti dalam menyimaknya perlu adanya titian, ingatan, komunikatif, variatif. Yang terakhir yaitu yang ketiga apa? Memotivasi, dimotivasi. Tat, kan sekarang sulit panjang-panjang. Nah, itu dimotivasi. Jangan kan nggak bisa, sulit tuh. Cek terus kan ngandang, teriak orang cetok. Nah ini udah. Ustadz seperti ini harus segera dibina. Astagfirullah. Waduh, binasakan. Dibina, pendapat pembinaan. Ada yang seperti itu? Oh, banyak ya. Itu nggak boleh. Waranya di sini. Nah, ini yang harus dipahami di dunia mengajar anak. Ya. Ya ini semuanya nanti pulang jadi anak-anak ini. Itu ya. Baik. Yang pertama tadi mengenalkan pokok bahasan. Dalam mengenalkan pokok bahasan atau huruf hijaiyah dari dasar, maka yang pertama dengan jalan at-thariqah bil muhakkah. Ini ada prinsip pengajaran buku Iqra individual. Maka yang pertama ini ada 4 dalam mengenalkan pokok bahasan. Yang pertama dengan jalan at-thariqah bil muhakkah, yang kedua dengan jalan at-thariqah bil musyafahah, yang ketiga dengan jalan at-thariqah bil kalamis sharih, dan yang keempat adalah dengan jalan at-thariqah bisu'alil maqasidit ta'lim. Halaman 23 kalau di situ. Kalau mau disimak. Kalau enggak lihat di sini. Ya, kan kayaknya pintar-pintar ini hafal kitab kuning, ya kan? Sampai hafal enggak ada tulisannya. At-thariqah bil muhakkah. Apa itu? Dengan jalan meniru. Jadi kalau ustadz-ustadzah mengajar santri untuk belajar Iqra, minimal dia bisa meniru. Coba nak baca huruf A, kok diem. Coba nak A, ketak-ketip. Coba nak A, pelonga-pelongo. Coba nak A, malah nangis. Itu belum bisa. Maka minimal dia sudah menirukan. Maka yang pertama, coba nak A. Coba ba. Seumpama. Yang pertama, at-thariqah bil muhakkah, dengan meniru. Pokoknya kalau ustadz mengajarkan, kalau ada santri kita contohkan sudah bisa meniru, ini adalah anak yang bisa kita dampingi untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, at-thariqah bil musyafahah, melihat gerak bibir. Fasih tidaknya bacaan santri itu tergantung ustadz pengajarnya. Maka idealnya guru pengajar Iqra itu bacaan ustadznya harus fasih dan benar. Jangan membandingkan yang ditemui itu enggak fasih, enggak benar. Bukan Iqra'nya, gurunya. Mungkin karena belum pernah belajar dengan baik ataupun memang di situ yang terbaik. Jadi jangan salahkan. Itu sunatullah. Banyak orang ustadz yang mungkin kemampuannya di bawah rata-rata ataupun di jauh dari kita, tapi barokahnya itu dia bisa mengembangkan Islam di pelosok-pelosok. Nah, itu harus kita apresiasi. Imam juga begitu. Nunggu, itu musolanya aja udah tua, gendengnya udah mau jatuh. Nunggu bacaan ustadz yang baik dan benar, ya keburu roboh. Oh iya, orang dulu itu kan seperti itu. Bismillah aja bismillah. Bismillah. Nah, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Wong wis tuwa tenan, sing enom ora gelem. Tapi kalau ada, nah itu yang terbaik. Maka ketika kita berbicara tentang yang syariat, kita harus juga melihat hakikat ma'rifatnya. Hey. Yang ketiga dengan jalan at-thariqah bil kalamis sharih. Kalau musyafah itu, coba nak A. Mulutnya terbuka, Tat. Iya, coba A. Maka kalau ada nak coba buka A. Jangan coba buka buka malah gitu. Ya, A gitu. Kalau kita contohkan coba huruf ba. Santrinya bua, bukan buana, tapi ba. Ya kan? Ciluk ba. Oke. Loh,
Itu seperti ini ya. Anak-anak yang tadi mempunyai mungkin yang masuk dalam kebutuhan khusus ataupun anak-anak yang butuh penanganan khusus, di situ memang hal-hal seperti itu diajarkan di Iqra. Coba nak, kok diam? Ini apa nak? Alis ya, alis. Ini siapa namanya? Bapak. Ya, bapak. Kalau ini apa? Dada, malah dada, tangan maksudnya. Yang dibuat bersih-bersih itu apa nak? Sapu. Jadi seperti itu. Itu anak-anak yang butuh pendekatan ingatan seperti itu. Tapi nggak semuanya. Contohkan coba nak, kok dia bisa ya sudah. Ba. Coba nak, ba. Seperti ini loh nak. Cilupa. Cilupa. Itu anak senang. Tapi ya jangan semuanya. Nanti simbah-simbah dikit ngene iki lho Mbah, ciluba. Lah kaya cah cilik. Ini harus dipahami. Yang keempat, atoriko bisu'alil yang ketiga, atoriko bil kalami sharih, dengan ucapan yang jelas dan komunikatif tadi. Maka ketika contohkan iya, kalau benar katakan benar. Kalau belum, contohkan yang benar. Sesekali dua kali kok dia bisanya seperti itu, maka dia masuk dalam kategori her. Maka nanti ketika dia sudah mulai suaranya naik atau nurun, oke. Pokok bahasan selesai, dia berlatih. Ta, la, lo, coba ro, lo. Nah, suaranya meninggi pindah. Ta, ja, lo, coba ro, lo. Ya pindah lagi, ya gitu. Kalau suaranya tinggi berarti dia bosan. Dari nak diterusin siap-siap. Nah, ini yang harus dipahami. Ini yang harus jelas dunia mereka. Maka di sini dengan kalimat sorry, dengan ucapan yang jelas dan komunikatif, ya kan? Kalau sudah. Nah, terus yang keempat adalah dengan jalan at-thariqah bisu'alil maqasidit ta'lim. Dengan memberikan sebuah pertanyaan. Ini saya bawa juga yang kecil biar sama. Ya. Sebagai contoh, anak itu ada yang kecenderungan visual, dia lebih detail. Sebagai contoh, bisa dilihat di Iqra 1 halaman 7. Pokok bahasanya ada huruf ba, ta, sa. Ba dan ta itu sebelumnya. Huruf yang baru adalah huruf sa. Ketika kita ulas dan kita contohkan yang baru, ba, ta, sa. Santri bisa. Ba, ta, sa. Ya, sekali lagi. Ba, ta, sa. Coba, pintar. Coba latihan. Ini apa nak? Apa tat? Loh itu kita temui. Ya seperti ini. Kayak apa? Ini tadi apa? Ini tadi sa. Nah berarti sama. Dia nggak mau menerima. Beda tat, ini kecil ini besar kok. Loh ternyata dia lebih detail daripada kita. Maka yang keempat ini adalah cara memberikan sebuah pertanyaan. Ketika kita temui anak itu modelnya harus detail, maka kita contohkan ba, ta, sa. Santri bisa ba, ta, sa. Iya. Ini apa nak? Sa. Titiknya berapa? 3. Nah, berarti walaupun tulisannya kecil, yang 3 ini nanti tetap dibaca sa sama sa. Apa ini? Sa. Berarti ini nada? Sa. Setelah paham dia baru aktif. Itu. Jangan seperti itu. Sa. Nah. Oke, ini apa? Apa tat? Iki lho, pokoknya iki mau lho. Iki ustaz kono kuwi ada. Nah. Oke. Maka dari sini kita simpulkan kalau anak tadi itu kemampuannya macam-macam. Ada yang tipe A. Iya, daya ingatnya kuat, cerdas ya kan? Ada yang tipe B, ada tipe C, tipe D, yang lambat betul. Mikir satu huruf aja, itu sampai mau kehilangan nafas. Nah itu, ya kan? Tapi ini yang harus difahami. Kalau kita temui anak-anak yang mungkin kesulitan,
Ya. Dalam mengucapkan huruf-huruf, maka dengan jalan at-thariqah bi su'alil maqasid ta'lim, maka kita harus pahamkan dulu. Setelah paham baru dia aktif. Ini. Oke, dah sampai di sini dulu. Ya. Nanti kita lanjut. Nah, ya. Dah, ada 10 sifat dari buku Iqra. Sifat dari buku Iqra ini satu adalah bacaan langsung. Jadi kalau mengajarkan buku Iqra langsung saja dibaca. Contohkan, A ya A, Ba ya Ba. Nggak perlu banyak komentar. Ilah kecuali anak-anak yang ABK tadi. Nggak mau bunyi atau apa, harus butuh titian, ingatan. Nah itu monggo silahkan modelnya. Nah itu loh nak kayak, maka ada metode itu sampai di situ ada metode yang semuanya huruf A itu ada gambar api. Nah, maksudnya A api. Sampai ke situ. Ro dari gambar roda. Iya iso. Kayak iki padahal berbicara mata roda, malah hewan-hewanan. Santri belajar aktif. Ingat CBSA tadi yang aktif santrinya. Yang kedua sistem pengajarannya ada privat, ada klasikal. Kalau privat itu one by one, berhadapan langsung. Klasikal itu nanti boleh, sebenarnya privat boleh kita klasikalkan atau berkelompok. Setelah kita temui kemampuan jilidnya sama, halamannya sama, boleh sistemnya tadarus. Seumpama ada 2 santri, yaitu suami istri. Suami istri bukan? Nah, itu ada 2 santri. Nah, itu kemampuan Iqra-nya sama, halamannya sama. Waktu ngajinya cuma 5 menit. Berarti kalau 2 orang berarti 10 menit. Maka ta'awudz basmalah bareng, satu baca 2 baris, satunya menyimak. Setelah selesai 2 baris, yang kedua ini melanjutkan baris 3 ke 4. Gantian 5, 6. Waktunya masih tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah nyanyi. Klasikal, modul. Modulnya itu apa? Satuan bahan ajar untuk mencapai tujuan. Di sini ada modul, yaitu ada Iqra-nya, ada petunjuk pengajarannya, ada pokok bahasan, bahan latihan dan evaluasi. Di sini perjilidnya ada. Siapa yang pernah membaca petunjuk pengajaran buku Iqra? Gak pernah ya? Baru. Karena apa? Sebenarnya metode Iqra itu adalah metode yang mudah diakses. Karena salah satu metode yang berani menyertakan petunjuk pengajaran adalah Iqra. Itu. Kalau ustadz-ustadznya bacanya bagus, kenapa harus dipersulit untuk mengajar? Toh yang kita ajari juga belum bisa mengenal huruf hijaiyah. Maka ketika kita dampingi, ketika dia membaca Al-Quran, maka harapannya anak-anak ini besar bisa ke pesantren. Khusus di pondok tahfidz, di pondok Quran, untuk memperbaiki andai bacaan kita ada yang terlewatkan. Tapi kalau harus benar dulu, bacaan yang benar, orangnya tidak ada waktu untuk mengajar, ya kan? Nah iya, berapa juta lagi COVID berlalu, banyak jutaan, ribuan, bahkan ratusan apa? Banyak sekali yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan setiap tahun bahkan ada metode-metode yang berkembang, tapi juga tidak menyelesaikan pemberantasan baca tulis Al-Quran. Karena hampir metode-metode itu semuanya sama, pengennya cepat membaca Al-Quran, padahal tidak memahami kemampuan santri. Maka ini nanti kalau diterapkan di SD, alangkah baiknya mulai ditata dari awal. Tahun ajaran baru, syarat anak masuk SD harus pretest. Dites dulu huruf hijaiyahnya, panjang pendeknya, penekanan huruf sukun. Kita temui di situ, kita kelompokkan dalam satu kelas. Maka nanti siapapun yang mengajar itu sudah tahu kemampuannya enak. Klasikal boleh. Karena syarat mendirikan Iqra ataupun kelas klasikal adalah minimal maksimal kemampuannya 2. Satu kelas 2 kemampuan. Enggak boleh beragam. Kalau beragam pasti targetnya tidak akan tercapai. Syukur-syukur satu kemampuan. Ini semuanya belum bisa huruf hijaiyah. Wah, ini tentang
kol-kolah dan belum itu enak mengajari. Jadi nanti dalam kelas 1 SD tidak semuanya harus dari Iqra 1, tapi kelas itu sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan baca Al-Qur'an dengan harapan dasar yang benar, yang baik, yang tertata, karena acuannya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka nanti pelajaran umum ini semuanya mendapat keberkahan dari Al-Quran. Amin Allahumma amin. PR Baik, praktis mengenai judul dan pokok bahasan, Ustadz menyampaikan secara langsung, tidak perlu banyak komentar. Kadang Ustadz terlalu banyak, terlalu mungkin fair itu. Berarti karena inilah mengajarkan huruf la. Ini Lena, ya kayak pancing, tahu nggak? Aili itu lah pancing. Oh tahu, kemarin ayahku malah habis beli pancing. Ustadz juga pancing tuh. Kapan-kapan pancing baru gitu. Iya, Ustadznya juga nggak paham, malah ngobrol bab pancing. Maka praktis saja, baru kalau anak ini nggak mau bunyi ataupun nggak paham, baru kita kasih titian ingatan yang mungkin sekedar saja. Jangan sampai malah menimbulkan perbincangan yang panjang gitu. Sistematis urut. Dalam penyusunan Iqra itu tadarruj, urutnya bagaimana? Pertama, mengenalkan huruf hijaiyah, huruf tunggal, harokat fathah. Di Iqra 2 huruf bersambung dan mat yang diikuti alif. Iqra 3 yaitu huruf sambung, fathah, kasrah sama dhammah. Fathah sudah itu berkelanjutan, diikuti ya sukun, waw sukun. Itu. Iqra tidak akan mengajarkan nama huruf sebelum anak lihai ataupun hafal mengucapkan huruf hijaiyah ataupun selesai di Iqra 1. Maka huruf alif dikenalkan nanti kalau coba Ustadz lihat di Iqra 2 halaman 16. Guru boleh mengenalkan nama alif, itu baru dikenalkan di situ. Jadi kalau ditanya, kalau di Al-Baghdadi kan jelas alif, ba, ta, sa, jim dikenalkan huruf hijaiyah, maka dia paham. Di Iqra di mana? Mulai dari Iqra 2 halaman 16. Iqra 3-nya baru tambah 2 ya dan waw sukun. Iqra 3-nya di halaman 8, waw sukunnya di halaman 19. Selebihnya di mana? Ketika dia di Iqra 4 terus sampai ke diingatkan terus. Kenapa? Karena di situ di poin yang kedua petunjuk pengajaran buku Iqra, di Iqra 4 guru boleh mengenalkan semua huruf hijaiyah. Maka Ustadz pengajar Iqra disuruh melihat Iqra jilid 1 halaman 36. Tapi dengan bantuan, karena di situ literasi. Kalau tidak dibantu dengan Ustadz, pasti anak membaca ro dibaca ra, ya kan? So dibaca sa. Nah, maka ini yang harus difahami. Semua harus dengan panduan Ustadz. Oke. Yang selanjutnya adalah variatif, bervariasi. Dilihat dari segi sampul, Iqra itu berwarna. Dilihat dari segi isi juga beragam. Dari yang mudah sampai yang sulit. Dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Maka kelanjutan Iqra 2 adalah Iqra 3. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Maka kelanjutan Iqra 6 adalah juz amma atau juz 1. Ayo. Iya, juz 1 atau juz amma. Lah iya, juz 1 apa juz amma? Juz amma ya? Oke. Kalau anak-anak yang kemampuannya beragam, yang belajar Iqra kok dikembalikan langsung ke juz amma, yang terjadi apa? Selesai juz amma, di juz 1 anak-anak sudah lupa hurufnya. Maka kelanjutan Iqra adalah bukan juz amma tapi juz 1. Pakai al-waqfu wal ibtida. Yang ini sekarang berkembang di Indonesia. Pertama cikal bakalnya adalah dari AMM. Cuma dulu garis-garis seperti ini. Sekarang sudah berwarna, blok, panah, itu beragam. Ternyata coret seperti ini sudah menjadi hak cipta, blok-blok itu. Jadi kalau Ustadz harus naik tanda harus berbeda. Nah ini sederhana. Sampai dulu Dr. Aksin Sakho itu, kenapa nggak terpikirkan? Padahal ini hal yang sederhana tapi bermanfaat. Kenapa pakai al-waqf tidak? Karena anak-anak yang selesai Iqra 6, yang belajar Iqra itu kemampuannya macam-macam. Ada yang punya gejala asma, ya kan? Ada yang nafasnya pendek-pendek. Maka kalau dituntut untuk membaca satu nafas, dia mustahil untuk bisa lancar, untuk wakaf dan benar.
itu mustahil. Maka ini adalah salah satu alat bantunya. Maka kalau sebagai contoh di juz 1-nya ini, maka di ayat ketiga mungkin Ustadz bisa membaca satu ayat satu nafas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mungkin bisa. Tapi kalau anak-anak di Al-Wafu ini diputus-putus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu aja perjuangan. Kok harus satu ayat? Tidak lagi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Loh, itu anak-anak kami. Tapi barokahnya kita memahami kemampuan. Inilah anak-anak dari tahun ke tahun mau interaksi dalam Al-Quran. Karena yang terpenting bukan bacaan. Harapannya anak-anak ini bisa memegang Al-Quran, mengucapkan kalamullah, lebih-lebih bisa melihat artinya dan tahu maksudnya, dan harapannya bisa melaksanakan isi dari kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Komunikatif, ada komunikasi. Ingat, buku Iqra ada 2 komunikasi, termasuk rambu-rambu. Awas, hati-hati, jika belum betul semua jangan dinaikkan. Maka begitu salah kita harus memberi titian, ingatan sampai dia benar. Baru nanti kalau kita paham baru bisa naikkan. Yang terakhir, fleksibel. Iqra bisa dipakai dari berbagai kemampuan apa saja, asal dia mau belajar dan mau bunyi. Dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak semuanya bisa. Oh iya, anak autis bisa. Saya bahkan pernah mengajar orang yang gagap. Gagap tahu? Nah, betul. Persis. Enggak. Saya itu pernah mengajar. Nah, itu. Saya enggak tahu. Kalau ibunya itu gagap, dia di tim tartil. Tak suruh membaca, coba Bu, basmalah, ta'awud, basmalah. Basmalahnya itu cuma sampai nafasnya habis. Bayangkan. Kok nggak bunyi-bunyi, tak lihat itu. Wah, ini perut ini. Saya kan modelnya nggak bisa tahan tawa ya. Langsung. Sampai itu setelah, Masya Allah. Sakit benar. Itu. Tapi habis dari situ, saya berpikir. Dan itu ilmu yang pertama kali waktu itu. Bagaimana saya mengajarkan ini? Masa kita ngajar waktu ini dan ini memang kemampuannya seperti ini. Masa kita ketawa-tawa kan? Kita tahan. Terus kini berpikir bagaimana solusinya? Ingat, dulu kalau kecil itu kan ya itu tadi bener nonton Ajis Gagap itu ya. Nah itu kalau Gagap itu kan mohon maaf tablek ya. Nah cuma permasalahannya itu yang belajar di tim tartil itu ibu-ibu. Masa ya? Nah ya terus. Ya. Wah ini masalah nanti. Wah, saya berpikir bagaimana? Oh, ini langsung. Ini masuk dalam itu. Maka dia harus dengan sebuah sentuhan yang tanpa kita sentuh. Apa itu? Dengan sebuah bunyi. Ternyata waktu itu saya masih ingat pakai bolpen atau pensil. Tak ketuk bangku itu. Itu jadi itu bismillah. Jalan terus. Itu caranya. Nah, sampai situ sampai saya tahu cara mengajarkan anak orang gagap itu seperti ini. Anak autis seperti ini. Anak tunarungu seperti itu. Anak tunarungu itu huruf ain saja harus dengan sebuah gerakan. Ya, jangan salah kalau nunggu bacanya harus ya udah kiamat lah. Dia udah tua tuh. Nah, itu sampai ke situ. Masya Allah. Ya itulah, maka sering belajar di situ. Insya Allah kalau kita jumpai anak-anak itu nanti kita akan tahu bahwa selama kita mengajar ternyata apa yang kita anggap mampu benar belum tentu kita ajarkan kepada anak-anak semua. Maka kita boleh bagus bacaannya, iya, pintar iya, tapi kalau melihat kemampuan kita harus bijak. Iya. Nah, kita termasuk di Makassar. Saya nguji, yang besok kan juga ujian. Saya dulu di sana itu, kalau dulu pas pengambilan S1, syahadah S1. Tapi untuk materi pegangan Ustadz Ustadzah. Kan ada tartilul Quran,
hafalan bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, 14 doa sehari, 14 surah-surah pendek dan 2 ayat pilihan. Itu membaca surah-surah pendek itu apa? Di sana itu logatnya fa jadi pa. Nah itu sasima itu baca. Ya, apa yang terjadi? Wa takunul jibalu kal'inil mampus itu. Saya jauh-jauh dari Jogja ke sana itu cuma mau dikatakan mampus itu. Tapi alhamdulillah itu sekitar 2018 sampai sekarang saya masih hidup. itu 2 kali Masya Allah itu. Tapi ternyata apa? Ibu itu bukannya nggak bisa, bisa. Logat itu bisa dipatahkan dengan belajar yang sabar, intens, memahami makhraj. Coba Bu, gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Apa yang terjadi? Karena saking goroginya belum pernah mengucapkan huruf fa yang tepat, malah gigi bawah dengan atas. Masya Allah. Apa? Ya nggak bisa, karena makhraj itu nanti ada bagiannya masing-masing. Saya masih tahsin. Ada yang tahsin lansia? Usia paling tinggi berapa? 77. Saya mengajar tahsin usia 84 atau 85. Itu masih semangat. Ada yang modelnya tromol, gerak terus itu. Tapi sekarang udah pensiun karena untuk ke masjid sulit, ini udah gak kuat jatuh. Itu getar semua. Loh kalau mungkin itu harus benar makhluk harus, udah nggak mau ngaji dia. Itu sampai getar karena sudah tua. Kayak seriosa itu loh. Tapi itu memang tidak dibuat-buat, itu real dan kita dampangi bertahun-tahun. Dengan apa? Metode Iqra juga kita mengajar. Oh ya. Loh itu benar. Ada yang mau ngantar? Serius. Oke. Baik. Sekarang kita akan praktek di sini. Membedah tentang buku Iqra dari jilid 1. Baik, Ustaz-ustazah sekalian, ketika Ustaz ingin mengajar Iqra, metode Iqra, yang harus difahami adalah isi dari metode Iqra jilid 1 dulu. Iqra jilid 1 adalah targetnya itu adalah anak fasih melafalkan huruf. Anak fasih dulu. Melafalkan huruf hijaiyah dan dapat membedakan. Maka kalau kita berharap anak-anak didik kita itu fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah, maka ustadznya harus fasih dulu. Maka siapa bilang pengajar Iqra itu enggak fasih? Ya memang dia karena enggak belajar. Tapi kita dituntut untuk ke situ. Tapi kalau kemampuan kefasihan kita seperti itu dan kita dibutuhkan di daerah tersebut, wajib. Tapi juga harus wajib terus belajar. Gitu. Pertama ada pokok bahasannya di Iqra 1 itu. Ada lembar kerja siswa. Ada bagian remedi. Nah, ini yang harus diingat. Fahami dari awal dasar. Bacaan langsung A, ba, dan seterusnya. Tidak perlu diurai. Jadi tidak perlu dieja lagi. Bacalah dengan suara pendek. Kadang banyak kita jumpai di daerah-daerah ustadz itu kalau baca itu bacaannya bagus. Tilawahnya bagus. Fasih. Tapi kalau ngajar, wah salah. Jangan salah. Mungkin ustadz-ustadzah bagus, tapi ngajarnya benar apa enggak? Ini ternyata banyak sekali. Ketika sudah mengajarkan, coba nak baca huruf A, gitu. Dia tidak bilang A, tapi ya nak baca A. Santrinya bagaimana? A, iya. Coba A lagi. A, terus ini huruf ba. Ustadznya aja udah kepanjangan. Maka dengan suara yang tegas, pendek. A, ba, ta. Sekedarnya saja. Ya. Kalau dulu saya masih ingat belajar dalam pembelajaran tahqiq itu 4 jari harus terbuka. Harapannya itu sebenarnya biar kita tidak malas membuka mulutnya. Sebenarnya 2 atau 2 aja cukup itu.
Maka kalau coba lihat qiraat orang-orang Arab itu, dia nggak berlebihan, tidak takalluf, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, itu enak. Nah, itu. Jadi bukan ya udah. Tapi kalau dasar tahqiq memang gitu. Saya dulu juga pernah belajar tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu secara makhraj. Tapi di situ ada sifat. Karena tidak semua huruf itu dibaca kuat. Dia mempunyai sifat yang lin, luna, layin. Ini harus pahami. Mana yang harus mempunyai sifat jahr, mana yang sifat hamas, mana yang sifat rakhwah, mana yang mempunyai sifat syiddah. Ini yang harus difahami. Maka dulu kita juga berpikir, iya ya, kita belajarnya seperti ini, di pesantren ketat tahqiq, tapi prakteknya kenapa orang Arab seperti itu? Ya karena di kita, kalau kita tidak tekankan, lebih-lebih di pesantren ya, khusus di Quran dulu, itu sulit untuk menanamkan sebuah karakter. Tapi kalau sekarang anak-anak semakin kita tekan, yang terjadi apa? Semakin tidak mau berangkat. Nah ini kita harus melihat. Orang dulu nggak ngaji, salah, dipukul, kaget. Kaget, ya kan? Dulu dipukul nggak ada masalah, ngadu dengan orang tua, nangis, malah tambahin, dimarahin. Kenapa kamu nangis? Wah dipukul Pak Yai, dipukul Pak Ustadz. Nah, pasti kamu salah, yang salah. Nggak mungkin seorang itu. Coba sekarang, nanti kalau ngajar langsung pukul, wah, dia ambulan. Itu kalau sekarang dilaporkan, ya. Sama di Oku Palembang itu saya mengajarkan cara pengajaran pendekatan dengan lemah lembut, dengan arif bijak. Di sana nggak menerima. Tapi kalau di sana masih pakai rotan. Jadi kalau anak itu nakal, bandel, berkata kotor atau apa masih berlaku. Itu masih. Rotan itu patah, TPA berikutnya dia bawa sendiri dari rumah. Tat, rotan, pukul tat. Pukul, karena kalau belum dipukul dia merasa bersalah. Tapi coba itu diterapkan di Semarang, udah habis guru ngaji, udah semuanya, ya beneran itu. Kalau di sana masih berlaku, di daerah Kolaka sana juga seperti itu. Kolaka itu tahfidz, kita sampai kalau terbang itu cuma yang pakai wing gitu lah, yang panjang kecil sampai kalau itu kalau sampainya karena ya itu karena guncangan angin. Di sana apa yang terjadi? Setoran tahfidz itu ada yang cuma 3 hari orang mondok selesai, sedang 3 bulan. Tapi kalau dia genap 3 tahun bisa dipastikan hafal 30 juz. Karena apa? Begitu setoran lupa sekali 2 kali, kiainya itu langsung Al-Qur'annya diambil, digambarkan di pipinya. Nah, itu masih berlaku dan itu di sana. Lah kalau itu di sini ya itu kembali lagi. Maka kita harus melihat. Maka tadi saya sampaikan ustadz nanti ditugaskan di mana, ataupun suatu saat nanti akan berpindah di mana tugasnya, ataupun di rumah ngajar apa, diperbantukan di mana, metodenya apa, pelajari, ajarkan. Yang terjelas jangan sampai berhenti untuk mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini ya dibaca a. Santri bagaimana? A. Iya, berarti kan sama ya, walaupun tulisannya ada bedanya. A. Ya. A. Iya, berarti kan kalau ini a ba. Apa nak? A ba. Ketika kita contohkan, pastikan anak didik melihat gerak bibir kita. Nah, ketika dia mengikuti, kita melihat gerak bibir dia. Nah, coba nak a. Iya, coba ba. Oke. Karena kefasihan itu didapat di situ. Maka kalau simbah-simbah dulu sampai ketat itu, sampai itu dilebihkan a'udzubillah itu sampai situ. Itu tujuannya biar dia terbiasa membuka mulut. Nah, tapi nanti prakteknya kalau sudah dia didalami dengan sifat, membukanya sudah tidak takaluf, sifatnya benar.
maka enak. Maka disunahkan membaca Al-Quran dengan irama gitu. Nah, ini pokok bahasan. Ini lembar kerja siswa. Ketika anak sudah paham di sini, nah ini tadi apa nak? Ini boleh kita tanya. Kalau ini apa? Setelah paham dia baca. Ketika dia baca kita harus komunikatif dan variatif. Contoh, ini tipe yang Axel. Iya. Pinter. Hebat. Nah, jadi ada komunikasi dan variatif. Karena ada ustadz yang komunikatifnya itu cuma monoton. Contoh. Tul. 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 Nah, cuma tal. Nah ini karena ada yang modelnya karena terpaksa harus mengajar, yang lain nggak berangkat. Dia habis kerja keras, kecapean, pulang berangkat ke TPA. Santrinya bersemangat, tapi modelnya tidak lancar satu huruf. Ada jeda. Ustadz wis sampai ngantuk, lain ngenteni suwi ya Lu itu ada. Dulu, nah itu cerita saya ini itu di wis prok sana Kulon Progo. Nah itu malah ada juga modelnya seperti ini. Terus 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 cuma terus itu. Terus ternyata diselidiki mantan tukang parkir. Tapi bagus, itu sambil ngaji kok. Itu Masya Allah. Itu indahnya kalau kita bisa memahami dunia mereka. Bagaimana kita memahami kemampuan santri. Bayangkan kalau Ustadz membuka TPA, duduk, cek. Lawang anak-anak itu mau TPA itu nggak semuanya pengen ngaji loh. Kadang karena satu, ya kan? Neng omah diuring-uring mbokne. Makanya ngaji. Terus kedua, kalau nggak TPA nggak dikasih uang saku. Makanya itu. Makanya ada santri, tanahku naik rapopo sing penting kur sangune kok ta. Macam-macam. Nah, ini yang harus difahami. Maka jadilah ustadz dan ustadzah yang menyenangkan dalam mengajar. Itu yang terpenting. Loh iya, lo bayangkan, lo kita ngisi seumpama nanti ada pengajian umpamanya di situ, betul? Pengajian akbar. Tapi ustaz-ustaz juga di sana cuma dimarah-marah, dosa itu, neraka, wah, loh, apalagi yang bapak-bapak yang datang di rumahnya udah dimarahin istrinya, walah di situ dineraka-nerakain, kan? Maka ini harus difahami, menyenangkan, itu ya. Oke, baik, kita praktek sedikit, mungkin praktek ini sampai nanti dalam penekanan di tasjid sampai di Iqra 5, mungkin bisa semuanya. Di matnya nanti kita lebih detail. Coba ucapkan huruf A di makhraj bagian tenggorokan paling bawah. Coba A, I, U, Ba. Stop. Ingat, kalau mengajari anak pastikan musyafahah. Huruf sukun kembalikan di pengucapan dasarnya. Kalau ustadz mengucapkan A, itu kan terbuka. Maka ketika disukun posisinya seperti itu. A, I, U, Ba, terbuka. Jangan digoyang. Kalau digoyang beda. Ba, Bi, A, I, U, Ba. Itu jadi ngain. Tadi Ba. Itu ya. Ini harus difahami dasar. Itu huruf hamzah. Cuma hamzah nggak bisa ditasdid. Coba sekali lagi. A, I, U, Ba. Oke, saya sampaikan biar nanti kalau ada metode-metode ini nggak boleh sekarang, tetap kita harus konsisten. Kalau itu artikulasinya bisa jelas, tetap kita pakai. Oke, pripun Bu, ngunjukin moga. Huruf, ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah yang boleh mencucu,
dalam keadaan harokat itu cuma satu. Dilihat dari segi harokat cuma harokat dhammah. Itu yang boleh mencucu. Maka a, i, u. Harus mencucu, bukan a, i, e. Raiso. A, i, e. Nah kan metodenya awet dhewe saya kira itu mencucu. A, i, e. Hai, ayo enggak bisa. Loh, ini yang harus difahami. Kalau harokatnya dhammah harus mencucu. Itu satu. Terus yang kedua dilihat dari segi makhraj. Makhraj itu tempat. Dalam keadaan apapun, fathah, kasrah, dhammah ataupun mati, maka dia harus mencucu dulu. Apa ini? Huruf waw. Wow. Huruf waw. Maka logat Jawa akan terpatahkan ketika bibir kita majukan. Enggak akan ba. Tapi posisi maju tarik wa, wi, wu, bau. Sudah terasa. Loh, itu huruf waw. Dalam keadaan apapun harus. Nggak mungkin. Jadi beda. Kalau a ya a, nggak perlu. Nah, maka ada qul huwallahu ahad. Oh, wah itu juga salah. A ditarik ya ditarik, jangan dimajukan. Allah bukan Allah. Ini harus difahami. Wa huwa. Coba ucapkan wa huwa. Nah, nek Jawa wa walladzi atau wa walladzi Nah, jangan disalahkan karena seandainya itu nanti bisa membaca Al-Quran seperti itu karena memang gurunya juga dapatnya ilmu seperti itu. Dia maka ini kita juga harus pahami. Ternyata logat bisa kita kesampingkan ketika membaca Al-Quran. Huruf da itu tegal, ya kan? Bahkan dulu di cerita di Pati atau apa itu di Kudus itu apa yang terjadi? Di sana juga santrinya pintar. Alhamdu diajari kiainya. Alhamdu. Cung. Nah, gampangannya kan alhamdu. Akhirnya santrinya pintar. Dal, saya dengan dal Bapak berbeda. Lah itulah, maka kita harus bisa melihat kalau sesekali dua kali dia bisanya da baru itu oke, boleh lanjut. Tapi ingat bahwa huruf da masih salah makhrajnya ataupun tempatnya. Itu dampingin. Ta masih kebaca ca, ingat catatannya bahwa huruf ta masih kebaca ca. Karena tadi bisual itu bisualil maqasid ta'lim, anak-anak yang pengucapannya sama belum tentu dia paham. Dia paham tapi pengucapannya masih sama. Maka kalau disuruh ditanya pasti dia tahu. Mananya? Coba tunjuk huruf dianya. Ini huruf tanya ini. Kalau tanya ini coba dibaca ca. Nah itulah. Jadi anak itu tahu bahwa itu huruf ta tapi ini masih ca. Ini huruf sa tapi ini masih ca. Ini huruf ja. Begitu so jadi co. Ro masih lo. Maka ada juga kiai-kiai sampai Al-Quran sampai santrinya banyak pengucapan huruf rof. Kalau kita lihat dari segi makhraj pun dia salah. Tapi barokahnya dia naik dulu sampai bisa Al-Quran manfaat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim itu salah makhraj. Dia di anak lidah. Harusnya di ujung lidah. Oh itu. Bayangkan kalau dulu belajarnya dari huruf hijaiyah enggak dinaik-naikkan, cuma gha. Nah, itu kan. Tapi karena ustadznya pinter, cerdas, ini akan bermanfaat ke depan. Oke, damping. Dan itu sah buat orang yang kemampuannya seperti itu. Nah, tapi untuk menjadi imam, kalau ada yang terbaik, cari yang paling baik. Paling aman imam silent. Silent itu kayak zuhur, asar. Gitu ya. Oke. Dah, sampai mana tadi? Huruf A. Coba huruf yang sama. H. Oke. Kita sepakat. Kadang saya dulu gitu. H itu. Maka sekarang ciri dari makhrajnya huruf H itu tenggorokan paling bawah. Sifat yang dominan adalah dia keluar nafas dan suaranya. Asal keluar itu sudah cukup. H itu cukup, bukan H. Enggak. Jadi H cukup. Maka nggak perlu nih.
memang ini sebenarnya kalau Simba dulu itu karena apa? Menekankan karena anak tersebut nggak bisa. Coba nak, he, itu berawal dari situ kan. Nah, sebenarnya kadarnya itu. Maka dalam tahsin itu nggak boleh takaluf berlebihan, itu nggak boleh. Semua ada standarnya. Ha cukup ha, hi, hu, bah. Bukan ha, hi, hu, bah. Apa kotak-kotak. Ya coba yuk. Ha, hi, hu, bah, bah. Oke, sekarang kita kasih tasdid. Aha, ihi, uhu. Oke, ha atas sedikit. Ha, ha, hi, hu, bah. Kembali. Ha, posisi matinya. Nah, sama. Ha, hi, hu, bah. Oke, aha. Nah, jadi nggak boleh syiddah, dia harus rikhwah, suara dan nafasnya mengalir. Aha. Nah, jangan dikasih daha aha, enggak. Ini tuh bagiannya sendiri-sendiri ya. Aha. Enggak boleh tertahan. Enggak. Nah, gitu ya. Aha. Ihi. Uhu. Bismillahirrahmani. Nah, gitu. Jadi sifat-sifatnya keluar. Ha. Huruf yang sama. Ain. Oke. A. I. U. Ba. Ba. Da. Nah, ini. Jadi bukan di sini. Bukan. Ini. Coba kita kasih kata ni'mati. A'dhaina. Nah, jadi segitu aja, nggak boleh dalam-dalam a'dhaina. Inna a'dhaina itu. Ya Allah. Sekedar aja nafas kalau dia nafas itu. Gitu ya. Tuh, itu nanti akan enak karena puncaknya Al-Qur'an itu wajilat qulubuhum, bisa menggetarkan hati bagi pembaca dan pendengarnya. Ya kan? Tuh. Iya, itu yang harus dipahami. Selanjutnya atas, tenggorokan paling atas. Wah, ini makrotnya sudah besar malah kena virus. Ya nggak boleh, itu malah virusnya dibawa pulang kita. Atas huruf apa? Kha, kha, khi, hu, ba, akha, akhi, akhu, akhtana. Nah, kadarnya yang masih berlebihan itu dikurangi. Kadang kita itu dulu belajarnya sama guru pas, tapi begitu mengajar anak-anak karena coba nak kho, nah, itu ke bawah, coba kho, cukup, nah, itu. Tapi anak kho, nah itu rubahnya bacaan kita itu karena ngajari emosi. Maka nggak boleh emosi, nanti kualitasnya menurun. Gitu ya. Nah, itu huruf kho. Terus selanjutnya adalah huruf ghin, ya kan? Wa, li, lu, bal. Angkat, dia istilah bal. Kasih tasdid Allah, alli, allu, maghdubi, ghairil maghdubi. Cakep, isoh. Keren. Itu ya. Ya, terus huruf apa? Keluar sedikit pangkal lidah. Keluar satu huruf. Apa itu? Lha iki do iso apa ora to? Huruf qaf. Apa? Oke, coba qa. Terbuka qa. Qi. Dari atas qi. Ku. Baqa. Nah, jadi dikembalikan qa. Nah, qalqalahnya gitu. Qa, qi, ku, baqa. Bukan baka. Nah, bukan. Maka
Iqo. Iqra. Bukan ikra. Ikra bukan, iqo. Itu ya. Ingat huruf sukun kembalikan dalam pengucapan dasar. Ya, iqo, bukan ike, itu ya, bukan. Dia terangkat, tebal, bukan tipis. Dah, terus apa? Qatiku baqa. Aku. Aki. Aku. Hakku. Oke, jadi tebal, bukan hak. Apa namanya? Hak. Salah. Salah mugulan tuh. Udah. Keluar sedikit huruf kaf. Nah, coba yang biasanya dipakai hamas. Ya, hamas ingat, kaf ini mempunyai sifat syiddah, maka nafas saja, tidak boleh keluar suara. Nah, coba ka, ki, ku, bak, 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 akka. Kasih tasdid, syiddah harus tampak. Akka, iki, ukku, ak, bibak kata. Nah, jadi itu harus ada syiddah, ada jeda di situ, suara nafas tertahan. Nah, itu langsung bibak kata itu. Jadi bukan bibak kata itu, karena dia mempunyai sifat hamas terus bibak kata enggak boleh. At-tahiyatul enggak boleh. Maka pahamkan dia bagaimana dia harus hamas, bagaimana dia harus syiddah. Nah, kan seperti itu. Apalagi sisi lidah kanan kiri keluar satu huruf, nempel di gigi geraham yang atas, yang dalam. Nah, yang luar namanya setelah isoma, membersihkan sisa-sisa makanan. Tapi yang dalam, coba boleh kanan, boleh kiri. Umumnya orang mengucapkan itu mungkin yang kanan. Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Coba ucapkan huruf lo, lo, lo. Lidahnya nggak boleh keluar. De. Lo kemana? Pelanggaran. Nggak boleh keluar malah. Ya. Jadi gini, lidah ini, yang sisi ini, geser ke atas. Do. Boleh kanan, boleh kiri atau dua-duanya. Orang Arab itu dua. Caranya bagaimana? Lidah ini kalau kita julurkan itu keluar. Panjang tipis, ya keluar ya. Tipis. Tapi kalau kita tarik itu akan mengembang. Lah, mengembang sisinya ini kita tempelkan di kanan ini. Walau, maka dia mempunyai yang namanya sifat istitolah, memanjang. Walau, itu namanya istitolah suara. Bukan walad, bukan. Apa namanya? Walad, itu juga salah. Nah, itu yang harus belajar. Ini kalau di Kudus, di Mbak Armani itu, ini metode dulu. Kalau dulu itu orang belajar ngaji belum dikenalkan huruf hijaiyah. Dia harus benar dulu Al-Fatihahnya. Maka dari sini kita simpulkan, kita tahu bahwa tujuan kita menghantarkan anak-anak didik kita bisa membaca Al-Quran adalah salah satunya untuk syarat keabsahan sholat. Maka jangan sampai bosan-bosannya pertemuan itu ajari anak-anak didik kita bacaan Al-Fatihah yang benar. Karena itu kalau dulu itu 3 bulan benar dulu baru diajari huruf hijaiyah. Kalau sekarang diajari Al-Fatihah 3 bulan di TPA di sekolah kesuwen. Nah, itu kan. Nah, maka kalau dulu seperti itu. Maka karena kita melihat kemampuan santri yang beragam, oke. Tetap kita ajari Al-Fatihah dan membaca sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, Pak. Karena kalau nunggu dia Al-Fatihahnya benar dulu, nah ini banyak nanti yang buta huruf Al-Qur'an. Gitu ya. Baik. Terus huruf apa? Syajariyah.
Nah, maka kalau cara tahsin di surah Al-Fatihah pengucapan huruf dad itu kan dikasih tasydid. La do, la do gitu. La do, walad, walad, bukan walad, walad, bukan walad, tapi wala. Walad, walad, laud gitu. Itu ya, itu bisa. Orang yang mungkin aku nggak bisa, tapi kalau mengarahkan dengan tepat intens bisa. Sehari 2 hari bisa. Nah, tergantung kemampuan juga sih. Dah, itu huruf dot. Terus tengah lidah keluar 3 huruf. Apa itu? Apa? Oke, jim. Namanya tengah itu apa? Syaja, syajariyah. Coba ucapkan huruf sya, shi, shu, bash, tarik. Jangan bash, bash. Coba bilangkan sya. Nah, itu dasarnya kan. Maka asya, ishi, ushu, ash, minas syaitoni. Oke, itu ya, tafasi. Jadi bukan minas syaiton, enggak. Salah. Sya, harus tafasi. Terus huruf jim, ja. Tidak sama. Ujung lidah, tengah lidah. Sya, ja, ya. Keluar di tengah. Cuma huruf jim ini nempel di langit. Ja, ji, ju, baju. Kasih tasdid. Aja, iji, uju, aja, aja, aja. Nah itu huruf jimnya itu. Huruf jim. Itu ya. Maka minal haji. Nah, maka ja, haji. Nah, itu. Bukan haja, haji. Nah, itu salah. Nah, itu ya, kembalikan biasa. Insyaallah mudah karena ini bukan ngajari pemula-pemula. Ya kan? Nah, insyaallah. Nah, bisanya seperti itu ya takdir. Ya, dah. Terus sya, ja, ya. Ya juga sama. Ya, yi, yu, bai. Yang dihati-hati bacaan linnya. Bacaan lin itu ya ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya fathah. Maka kalau dalam tahsin al-Fatihah biasanya pengucapan ghairil itu diperhatikan betul. Enggak boleh ngangkat ghairil. Nah, itu jadi tasdid. Terus dikata iya itu harus naber, harus tekan, tidak boleh langsam. Kalau langsam apa yang terjadi? Jadi mat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu jadi mat. Iya, tapi nggak disadari. Bagus, tapi salah. Nah, iya, bagus iramanya, bagus suaranya. Maka dia harus naber. Iya, ada suara mening gitu. Nah, bukan iya. Nah, itu kita sering temui juga. Wah, bagus, enak. Tapi bagi orang yang paham makhraj itu kayaknya risih. Tapi yo kalau di situ memang adanya seperti itu ya sah. Nah, itu kan buat dia sebenarnya. Nah, dia. Nah, ini maka kalau di Jogja itu mulai digalakkan tahsin imam masjid. Maka termasuk di AMM itu sebenarnya ada programnya. Imam masjid itu kursus. Maka ada apa itu? Kuliah, wusto, ada tingkat-tingkatan. Nah, dasar itu dengan lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang biasa-biasa. Nah, kalau nanti nahwan atau hijaz atau bayati. Itu. Jadi senangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyesuaikan tingkatan. Dan yang dihafal ya yang sudah hafal baru dilakukan. Itu bertahap. Nanti hafalannya juga beda. Nah, jadi ada imam dasar khusus untuk imam sah dulu. Nah, qul huwalik acuan. Ya. Biasa tanpa lagu sebenarnya suara yang kita keluarkan itu semuanya berlagu. Mungkin orang membayangkan tanpa lagu itu sebenarnya berlagu. Karena lagu adalah keluarnya suara gitu. Cuma lagu ini ada yang namanya saka. Saka tahu? Saka RPDW.
Itu ya. Nah, ya. Oke, kita tetap belajar di situ. Oke, terus tadi di huruf apa? Selanjutnya huruf syajaya, sudah ya. Terus ujung lidah dengan langit-langit. Kita kupas makhraj dan sifat dulu. Kita baru nanti ditambahkan di pengucapan di setiap jilidnya. Satu sudah dapat. Apa? Huruf ra. Nah, ujung lidah. Ra, ri, ru, bal, 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 arra, arri, arru, ar-rahmani, ar-rahim. Nah, jadi dia harus getar, tidak boleh syiddah. Ar-rahmanir rahim, enggak boleh. Dia harus tawasud. Tawasud itu apa? Di antara tertahan dan mengalir. Maka ar-rahman enggak boleh dibaca ar-rahman, itu terjadi syiddah. Tapi juga tidak boleh rikhwah atau ar-rahmanir rahim, itu berlebihan. Maka jadi dia suaranya ngalir, harusnya di tengah-tengah. Maka namanya tawasud. Hurufnya apa? Lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ya, ini harus dipahami. Ya, tapi kalau kita dulu belajarnya ini, maka pentingnya kita belajar. Belum lama saya dan tim juga tahsin suratul Fatihah di Dr. Aksin Sakhwa Muhammad. Tetap kita juga harus kita tingkatkan. Dia pakar qiraat juga. Kita satu qiraat saja kadang mungkin masih lupa beliau qiraat sab'ah, bahkan ngasyroh ada yang lebih. Enak kalau orang yang masih ketika huruf itu dikeluarkan rasanya tenang. Tek di telinga itu nyaman. Enak. Padahal ya sama yang dibaca. Tapi ternyata apa? Puncaknya dari Al-Quran adalah memang menggetarkan hati. Mujizatnya itu. Gitu ya. Baik, tenang. Makanya tombol hati biasanya membaca Quran. Gitu. Bukan nyetel murotal karo turu. Karo tidur. Itu ya. Baik, sampai di huruf ra. La. Huruf lam sama. La, li, lu, bal, alla, illi, kullu, qul huwallahu, alhamdu. Enggak boleh lepas. Dia idhar syafawi, dia lin, maka dia bukan al. Walaupun dia enggak bunyi al, enggak boleh kita lepas ketika mengucapkan huruf hanya. Tetap nempel di situ karena dia sifatnya tawasud. Alhamdu. Nah, kalau dipanjangkan gini, alhamdu bareng. Jadi membukanya itu sama dengan haknya. Alhamdu. Am lam tunzirhum. Nah, jadi jangan dilepas. Am lam tung, nah itu enggak. Karena dia mempunyai sifat gunnah kalau mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi nyambung, bukan ana. Walaupun an'amta itu jadi syiddah. Jelas. Tapi jelasnya di situ dia mempunyai sifat gunnah, nun atau mim itu. Nah, ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya itu aja. Tapi enggak boleh takaluf. Siratal ladzina an'amta, ini nambahi tasdid, enggak boleh. Itu ya. Oke. Dah, terus huruf nun. Na, ni, nu, ban. Coba. Anna, inni, unnu. Oke. An. Nah, itu kalau mim. Jadi ada sifatnya. Jadi tidak cuma innal ladzi, tidak. Innal, tapi innal. Itu ada sifat gunnah. Bahkan gunnah musyaddadah itu panjangnya berapa kalau di tajwid? Ya, 2 sampai 3 harokat atau 1,5. Benar. Tapi kenyataannya karena kita terbiasa di lingkungan kita harus
satu hari 30 juz, maka bacaannya hadar. Kita pernah bertanya, yang bagus bagaimana? Ya tetap yang bagus itu tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Karena ngejar waktu, sehari harus khatam. Nah, itu. Maka hadar. Maka dan itu juga kita sepakati boleh. Asal jangan sampai kesalahan itu jali. Huruf-hurufnya jelas. Nah, biasanya cuma gunahnya dipercepat. Kalau tahfidz, hufat itu lah. Makanya bacanya kan hadar kan? Nah, itu cepat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada sedikit-sedikit. Karena itu masuk dalam kategori hadar. Kalau tapi tingkat bacaan paling bagus apa? Warattilil Qur'ana tartil. Bacaan yang tenang, makhraj dan sifatnya bunyi dengan penghayatan. Itu yang itu ya, kurang banter katanya. Baik, sampai di huruf ranalah. Sekarang ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Keluar 3 huruf, apa saja? Dal, bagus. Terus ta, bagus. Po, oke. Perhatikan, makhrajnya sama, yang membedakan sifat. Maka pengucapannya berbeda. Huruf ta itu mempunyai sifat hamas. Posisi ujung lidah ini. Ini gigi pangkalnya yang dalam. Maka ini ta. Nah, kalau kita mengucapkan ca dengan suara, nah ini paling fatalnya geser di makhrajnya sa. Sa itu di ujung. Maka tidak boleh pengucapan huruf ta itu ca. Tabarakalladzi. Nah, enggak boleh. Loh ada, tapi sekarang enggak. Loh, coba cek. Syekh apa itu Toha Junaid di waktu kecil itu huruf taknya takaluf, berlebihan. Cabar itu kecil. Oh, tapi dia belajar terus apa? Ketika dewasa tidak. Jadi imam juga bukan terus Tabarakalladzi, enggak. Nah, ini yang kalau enggak paham diikuti anak-anak Tabarakallah itu. Nah, gitu. Itu ya. Oke. Maka pentingnya guru pengajar adalah memahami makhraj dan sifat itu. Ta, ti, tu, bat. Coba. Oke. Yang nafasnya ini nafas saja, tapi nggak usah tagal. Ta, ti, tu, bat. Coba. Nah, yang masih saya dulu seperti itu. Ternyata setelah belajar itu hamas saja. Dia tidak riwah. Kalau ja, ci, cu itu dengan suara. Dan paling fatalnya dia salah makhraj di huruf ta. Nah, karena dari pangkal gigi menjadi ke ujung gigi. Ya, tujuannya mungkin gurunya dulu pas, tapi karena kita mungkin pendengarannya agak-agak, nah itu kurang maksimal. Maka tahsin itu penting. Sebenarnya tahsin itu tahsinul Quran, membaguskan, bukan tahsinul Quran sebenarnya, tahsinul tilawah. Kalau Qurannya jelas bagus. Gitu kan? Bukan tahsinul Quran, tapi itu sudah membudidaya di kita tahsinul Quran atau tahsinul tilawah. Udah, terus selanjutnya adalah huruf ta, dal. Coba da sidah, da di du bad da. Nah, kembalikan di situ ketika sukun. Bad. Hati-hati jangan sampai keluar nafas. Bad. Oke. Itu caranya itu. Bada bad gitu. Jadi bukan bada bad. Nah, itu salah. Tapi kalau memang anak masih kesulitan, ingat aja pengucapannya makhraj benar, sifatnya perlu ditingkatkan. Gitu ya. Oke. Huruf dal, to. Tada, tonya tinggal punggungnya diangkat. Dia tidak cuma isti'la, tapi dia idbak, maka suaranya bulat. To, ti, tu, bato, atto, atti, attu. Nah, jadi nggak boleh ke langit-langit, pangkal saja. Kalau ke langit-langit itu logat to, ti, tu, tatolingu, malah to, sirotol ladzi, malah sirotol lah. Itu yang nggak boleh. Maka tidak boleh salah
makhraj gitu. Baik. Terus ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Keluar 3 huruf. Apa tadi? Sa, bagus. Terus dal sama lo, bagus. Itu 3 huruf. Yang membedakan dal ini tidak keluar suara, lo juga tidak. Nah, nek sa keluar nafas dan suara. Sa, si, su, bas, assa, isi, usu. Oke, itu huruf dal. Sekarang dal itu sa, dal keluar suara. Alla, idli, udzu. Nah, jangan bocor. Nah, ini bocor namanya. Oh mana? Uzzu. Nah, itu bocor banget. Wes, ini ganti ban gitu men. Gimana? Oke, bagus. Yang mengajari lansia mencontohkannya harus benar. Tapi begitu dia nggak punya gigi, ngapunten Bu, tesih mboten gigi. Boleh modal kabeh. Saya kalau ngajar tahsin lansia pasti tak tanya sekali 2 kali kok di telinga belum benar. Coba minasyaitoni, ya syaitoni, ya. Ngapunten Bu, tesih mboten gigi. Ampun modal Pak Ustaz itu loh. Nah, dengan seperti itu dia nggak akan bisa fasih seperti kita. Itu yang harus dipahami karena ada huruf-huruf yang melibatkan gigi. Masa yang jilang gigi musai. Nah, kecuali giginya palsu ditempelke ya mungkin bisa. Gitu ya. Gitu. Oke. Itu huruf apa tadi? Huruf da. Da. Sa, da. Terus huruf do. Allah. Nah, ini kalau da seperti ini da. Do-nya isti'la. Isti'la itu terangkat, itbaq nempel di langit. Maka huruf yang tidak cuma huruf isti'la itu kan khusal doting til, ya kan? Tapi yang itbaq, nah seumpama kayak gini. Ini masih ada tingkat lagi enggak? Udah. Nah, ini namanya isti'la. Kita ini di sini isti'la. Itbaq itu sampai langit-langit ini loh. Nah, kalau huruf qa itu cuma isti'la. Nah, itbaq sampai atas itu huruf so, do, to, lo, itu 4 itu. Kalau qa cuma istilah qa, maka nggak boleh karena dia cuma istilah. Wa cukup bukan nggak boleh. Oh benar menyalahi aturan itu namanya. Itu ya, itu bedakan istilah dan itbaq. Nah istilah itu terangkat, kalau itbaq itu benar-benar nempel sampai di langit. Gitu. Maka kalau lihat dari logat-logat orang Arab itu kan biasanya bulat so, itu kan seperti itu. Nah, tapi ya di kita sesuai kita dulu. Nah, boleh karena nanti kalau itu sulit di anak-anak ya jangan sampai minimal istilah itbaq. Nah, itbaqnya gitu. Karena nanti itu sudah tingkatnya sudah hati-hati benar. So, gitu. Itu kan bulat bukan so itu baru istilah, belum itbaq. Apalagi sampai siratal ladzi, nah itu baru sin. Si. Gitu ya. Oke, huruf sa, dzal, dha sudah. Astaghfirullahal azim. Bersama yuk. 1 2. Astaghfirullahal azim. Nah, dari atas. Mungkin kalau di musyafah kita, kalau guru-guru kita dulu, nah termasuk saya dulu belajar di tahqiq, itu untuk memudahkan huruf yang isti'la tebal itu dengan bibir agak dimajukan. Kalau di pesantren itu hal azim itu untuk memudahkan. Tapi sebenarnya itu adalah lidahnya yang terangkat. Hal azim, lim. Nah, tapi kalau nggak bisa dibantu lim, termasuk so. Jadi so itu kan cara. Gitu ya. Maka nanti dari kita teman-teman kita ketika tahsin di logat Arab pasti nggak boleh. Nah, tapi di kita tetap, gitu ya. Jadi nggak usah ribut, bibir dewi kok ya ribut. Gitu ya. Baik, huruf sod, itu huruf dad yang terakhir. Huruf sa, dal, wa. Sekarang ujung lidah dengan gigi bawah yang masih ya. Itu 3 huruf juga. Apa Ustaz? Zain, 1 pinter, 1, 2 lagi. Hah?
Kok ya kan syajariah tadi. Zain, sin. Nah, bagus. Satu lagi. Yang tiga-tiganya mempunyai sifat sofir. Sod, zain, sin. Itu tiga-tiga itu mempunyai sifat sofir, nyerwit. Sin, sofirnya pakai apa? Itu sinnya. Zain dengan getaran z, z. Tapi suara, bukan nafas. Bukan z, z, z. Itu salah. Itu berarti suara pas nafas. Zain itu cuma suara. Sofirnya itu z, z. Huruf sod itu kayak suara angsa. Ada yang mengatakan so. Nah, tapi yang bisa dipakai yang bagaimana? Kalau so juga nggak apa-apa. Oke ya, nggak usah ribut. Nah, yang jelas sama gitu kan. Kalau di TPA kami di daerah-daerah seperti itu, termasuk di Salafi yang dipakai apa? Soalnya, oh ini guru yang mengajar pesantren-pesantren yang dipakai apa? Dengan bibir agak maju, boleh. Oh ini yang pakai Ustaz yang tanpa bibir maju. Jadi asal sama dalam satu, nah itu. Bisa diterima ya? Nah, itu. Intinya seperti itu. Dah, itu di huruf zain. Coba huruf sin dulu. Sa, si, su, bas, bismillahi, assalamu. Ini pengucapan salam itu khusus yang imam. Ini biasanya saya temui ketika saya jadi makmum. Itu hamzahnya hilang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini yang harus dibiasakan. Termasuk mungkin kalau kita buka apa bening atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan itu. Harusnya kan apa? Assalamualaikum. Maka kalau di Jogja oleh senior itu, guru TPA kok salamnya aja salah, wira sukses. Salam aja bener. Assalamualaikum. Itu imam-imam itu nggak sengaja atau memang menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum itu loh. Loh itu sepele loh. Itulah. Maka pentingnya orang yang memahami tajwid. Pentingnya keras itu boleh, tapi kita harus lunak dalam penyampaian. Tapi kalau memang dia bisanya seperti itu ya takbir. Kayak gitu. Allah. Nah, ya kan? Allah. O atau A? Ya. Maka tadi saya bilang, kalau pengucapan huruf tasdid apa sukun itu harus diucapkan kalau mau diterin. Allah. Nah, ketemu. Allah, bukan O. Mudah sebenarnya, itu mudah. Cuma kadang orang itu mencontohkan yang benar tapi nggak tahu caranya. Maka sama santrinya itu Allah malah melu Allah akhirnya karena dia ke bawah. Itu banyak. Karena dia juga tahu yang benar tapi caranya itu nggak dikasih tahu, maka dia ke bawah ke santrinya. Nah, itu. Baik. Terakhir huruf apa? Masih huruf syafatain ya? Sudah. Nah, huruf syafatain terakhir. Huruf sin wa zain dulu. Azza. Izzi. Uzzu. Az. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, sip. Terus imam di mat tabi'i atau mat iwat, hati-hati mat iwatnya. Ketika dia waqaf. Itu contoh yang salah. Loh, memang guru tasin itu harus ketika dia bacaannya bagus, benar, dia harus belajar yang salah. Itu beneran. Karena dulu saya di pesantren itu ada pengucapan huruf yang makhrajnya benar tapi kok malah ada suara baru. Rikhwah. Oke, itu pengucapan huruf ghin. Udah. Huruf
Nah, itu contoh huruf kha yang benar. Huruf ghin itu nggak boleh keluar nafas. Mau. Nah, saya dulu di pesantren itu dua. Saya dengan Ustadz Mujib besok yang kesini itu kan satu pesantren. Itu yang kalau disuruh mencontohkan kalau pas kajian tajwid di pesantren itu coba contoh yang salah gitu. Kita bangga bisa salah saja bisa mencontohkan di teman-teman itu bangga. Jadi pengucapan huruf wa itu kita ghairil mardu itu contoh yang kurang tepat. Itu bangga waktu itu ya. Coba gimana? Sesanad. Iya makanya gitu. Tapi dulu itu paling bagus. Saya pernah lomba gitu. Itu secara makhraj iya, tapi secara sifat agak bocor gitu. Ya sama di kita. Nah, itu. Dalam pengucapan huruf dal iz itu kan bocor. Wa iz itu kan campur. Wa iz suara saja. Wa iz qala bukan wa iz. Aulama bukan auzlama, bukan zo. Aulama. Nah gitu. Gitu ya? Ya, sip. Tapi nggak usah terus udah mana nanti nggak ngajar semua. Oke, siap. Terus terakhir huruf di 3 huruf sad, so, si, su, bas, as-so, as-si, as, sirat, pripun? Terus nggak denger aku. Ya wes, nanti kecepat malahan. Oke. Nah, itu huruf sad. Terakhir huruf syafatain, 2 bibir. Apa saja? Mim dan ba. Cara pengucapannya bibir katupkan. Ma, ni, mu, bam. Oke. Ba, bi, bu, bab. Kembalikan. Maka nggak boleh babe gitu ya. Itu huruf mim. Nggak boleh dilipat. Na, mi, mu, na. Ya, lo itu benar ketika tahsin saja kita bibir katupkan saja. Itu ada yang ini ma, mi, mu. Jadi akhirnya jadi nah, jadi nebal. Maka nggak boleh maliki yaumiddin. Itu nggak boleh. Tapi ma saja, ma bukan ma. Nggak boleh nebal. Huruf yang tebal itu cuma khusaudatin qid. Nah itu ya. Yang lain kalau kurus kayak bismillah. Berarti karena alif lam lafaz Allah sebelumnya kasrah maka tipis. Allah karena sebelumnya fathah atau dhammah, Rasulullah maka harus tebal. Itu harus dipahami. Nah, walaupun di Indonesia literasinya L H, ya kan seperti itu. Nah, maka ejaan di kita itu kadang nggak konsisten, terutama ketika membaca lafaz literasi Allah kita pakai Arab Allah, ya kan? Nah, Rasulullah itu pakai al. Gitu. Tapi ketika kita berbicara, nah itu yang lain yang ada Arabnya, itu kadang kita nggak konsisten. Assalamualaikum, nah, itu hilang karena dia nggak asalah itu dalam penulisan. Allah harusnya kalau dia kan Allah gitu kan. Tapi kalau kita Allah ya Allah, assalam ya assalam, harus konsisten. Gitu ya. Warahmatullah. Nah, itu kalau warahmatullah literasinya warahmatullah, ya kan? Rahman jadi Rahman. Yang Maha Rahman dan Rahim itu kan. Gitu. Kalau Rahman ya Roh. Kalau kita memang pakai itu ya pakai semua. Walaupun tulisannya pakai A, gitu ya. Dan huruf mimba, 2 huruf lagi. Huruf waw tadi. Wa, wi, wu, bau, awwa, iwi, uwu. Nah itu. Jadi posisinya ini.
Terus terakhir fa. Fa, fi, fu, baf, baf, affa, affa, iffi, uffu. Nah, jadi ngalir itu. Itu ya. Ya, itu pengucapan huruf. Coba sekarang bedakan antara a, bersama. 1, 2, 3. Oke. Sa, sa. Ayo. Sa, sa. Oke. Terus 1, 2. Oke. Ha, ha. Besok kalau baca di huruf hijaiyah jangan a, sa, sa, enggak. Tapi tetap harus makhraj dan sifatnya diucapkan dengan tepat. Enggak usah buru-buru besok ketika ujian, kecuali kebelet ke kamar mandi. Nah, jadi ucapannya bagaimana? A, sa, sa. Lepas. Ha, ha. Ha, ha. Oke. Sa, sya. Ya, za. Oke. Sa, sya. Nah, jadi tidak jangan ya, za, sa, so, enggak. Ya, itu diingat. Coba. Ya, za. Sa, so. Kho, gho. Ta, to. Ingat, musyafahanya tetap diperhatikan. Ta, to. Oke. Kho, ko. Perhatikan. La, lo. La, lo. Wo, ko. Lo, lo. Oke. La, la. Ojo podo. Ujung lidah, pangkal gigi seri. Ujung lidah, terus sisi lidah bagian kanan kiri. Lo, lo. Nah, lo, lo. Lo, lo. Lo, lo. Nah, lo. Harus sama. Itu ya. Memang itu butuh latihan. Huruf dot itu kalau di pesantren yang nggak bisa itu minimal sebulan belajarnya, karena dia mempunyai sifat istitolak. Dah, ini nanti kalau disuruh membaca, coba pengecekan di kelas 1 pengucapan huruf hijaiyah, makhraj dan sifatnya benar atau belum. Itu jangan dibaca gini, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ha. Ustadz harus setel. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, la, ra, za, sa, sya, so, do, to, wo, wo, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Gitu. Jadi bukan abata saja, ha. Oh, udah, iki karena ngajar kok dolanan gue ya. Itu ya. Nanti kalau sampai semua dibalik boleh, atau langsung di sini juga harus jelas. Ya, a, ha. Ya, kalau jahar ya harus a, itu namanya jahar. Kalau dia harus hamas dan dia ha, ya udah. A, ha, wa, jangan wa, itu sudah mengurangi kualitas kita. Wa, ya kan? Wa, na, ma, la, gitu. Ka, gitu. Itu ya. Oke, paham ya di qiraat 1? Ya, insyaallah. Di qiraat 2 perhatikan, mengajarkan kalau Ustadz mengajar, nah ini, maka benar dulu bacaannya. Ini mengajarkan huruf sambung dan panjang yang diikuti alif di qiraat 2 ini. Maka di sini anak dapat membaca huruf sambung. Nah, mulai halaman 16, boleh dilihat di halaman 16. Terdapat bacaan mat qiraat 2. Oh, ya Allah, nggak terasa. Gitu ya. Sampai di sini, nah itu. Kita lanjutkan nanti setelah isoma. Saya berharap nggak ada ilnya ya.
Istirahat, sholat, makan, hilang. Nanti saya pulang Gasi dengan Sukabumi gitu ya. Baik, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.